Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pertumbuhan hewan. Baik, sebelum kita masuk ke materi tentang pertumbuhan hewan, masih ingatkah kalian di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Baik, di sini Ibu akan mengulang sedikit apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tidak dapat diubah. Pertumbuhan biasanya berhubungan dengan keadaan fisik seperti bertumbuh menjadi besar. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan. Perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup itu muncul secara alami. Sekarang tentang penjelasan perkembangbiakan. Tahukah kamu apa itu perkembangbiakan? Ya, betul sekali. Perkembangbiakan ialah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunannya agar tidak punah dan tetap lestari. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama ada bertelur atau ovipar. Contohnya ayam, ikan, kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lain-lain. Yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Contohnya kucing, kuda, sapi, paus, monyet, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Hewan tersebut bertelur tetapi menetas di tubuh induknya. Lalu induknya mengeluarkan dengan cara melahirkan. Contohnya ada buaya, kadal, ikan hiu, platypus, ular piton, ular sanca, serta beberapa jenis ular yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, jadi diingat ya anak-anak, cara perkembangbiakan hewan ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita bahas satu persatu contoh hewan yang bertelur atau ovipar. Di sini ada daur hidup ayam. Sebelum kita masuk ke materi tentang daur hidup ayam, sudahkah kalian mengetahui apa itu daur hidup? Jadi, daur hidup ialah suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme sejak memulai hidupnya di bumi sampai bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur, anak ayam sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Selanjutnya ada kupu-kupu. Nah, perhatikan gambar di samping, itu menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu mengalami tahap kepompong sehingga dikatakan kupu-kupu melakukan metamorfosis sempurna. Selanjutnya ada daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Kemudian jentik-jentik berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Nyamuk mengalami metamorfosis yang sempurna, sama seperti kupu-kupu. Nah, beberapa nyamuk dapat menyebarkan beberapa penyakit. Contohnya seperti demam berdarah ya anak-anak.
Contoh hewan bertelur atau ovipar yang lainnya ada katak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur, kemudian telur berubah menjadi berudu, dan berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh hewan yang melahirkan atau vivipar. Di sini ada contoh daur hidup kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, dan menjadi kucing dewasa. Safira senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Safira menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Safira memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Safira tumbuh besar. Kucing Safira mengalami pertumbuhan, dan Safira sangat menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, jadi anak-anak, setiap makhluk hidup, termasuk hewan, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan, baik hewan peliharaan, hewan langka, maupun hewan liar. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Jadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ialah faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, yang meliputi genetik dari induknya dan juga hormon dalam tubuh hewan. Dan faktor yang kedua ialah faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, yang meliputi makanan dan minuman, aktivitas tubuh, suhu udara, oksigen, dan juga sinar matahari. Baik, sekian dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.